Oke, kembali lagi bersama saya Hendra Tampu. Sebelumnya kita bahas bagaimana prediksi ataupun strategi Pochettino dalam press conference Chelsea melawan Aston Villa ya. Kemarin saya buat video itu pede ya, Chelsea menang. Tapi sangat kecewa, Cuk. Kenapa ya? Nanti kita bahas ya. Yang pasti sebelum saya mulai dalam membuat video ini, bagi teman-teman The Blues, bagi fans Chelsea juga ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia, uh, mohon di subscribe, like, share, dan komen ya, agar saya terus semangat untuk membuat konten tentang Chelsea, apapun ya, mau rumor, strategi, pokoknya tentang Chelsea ya. Oke, keringatan ya. Jadi kali ini kita mulai dari formasi dulu ya, yang diterapkan sama Pochettino melawan Aston Villa ya. Ini saya sedikit bertanya-tanya ya. Pochettino menerapkan formasi 4-3-3 ya. Kita mulai dari keeper. Keeper yang pasti masih Petrovic. Back tengah Disasi dan Thiago Silva. Di kanan ada Badiashile, di kiri ada Chilwell. Dan untuk gelandang bertahannya itu masih tetap Caicedo. Kaptennya ini masih dipercayakan Gallagher ya. Dan juga gelandang serang dan sekaligus attack midfielder itu Enzo. Dan ada di sayap kiri, sayap kanan ya, Noni Madueke ya. Dan kiri ada Sterling. Nah, ini dia ya. Kenapa saya ingin membahasnya ya. Strikernya Cole Palmer ya. Oke. Bagian belakangnya oke ya. Ada Disasi ya. Dan juga Badiashile. Ini yang saya PD-nya kemarin itu saya yakin ini Chilwell ya. Chilwell memang pas yang saya bilang kemarin itu Chilwell akan mulai babak kedua ya. Kenapa Chilwell ini tidak dimainkan dimulai dari menit pertama ya? Dan juga kita lihat Modric saat ini masih kurang perform, jadi Pochettino belum ada harapan lah pada Modric untuk dimainkan sebagai starting 11 ya. Jalannya pertandingan ini Chelsea sangat sangat banyak melakukan serangan ya. Bermain di kandang Stamford Bridge, Chelsea dan Aston Villa berakhir 0-0 ya, ataupun seri ya, dalam ajang FA Cup di babak 32 besar. Kita lihat ya, penguasaan Chelsea ini yang pasti unggul dari Aston Villa, yaitu sekitar 50% ya. Dan juga pada penguasaannya Aston Villa itu di bawah 50% ya. Tapi ini kenapa peluangnya yang kesempatan gol ini Chelsea ini 10 kali tembakan dibanding dengan Aston Villa 13 kali tembakan ya. Sebanyak 10 kali tembakan Chelsea ini kenapa tidak terjadinya ataupun terciptanya gol? Ya, saya menemukan jawabannya kenapa Chelsea bisa bermain seri di kandang sendiri Aston Villa. Ya. Kita masih ingat saat Chelsea menghadapi Middlesbrough ya. Striker murni itu Armando Broja ya. Beda saat pertandingan Chelsea lawan Aston Villa. Jadi strikernya itu Cole Palmer. Jadi strateginya Pochettino ini merubah pemain itu yang posisinya sebelumnya jadi posisi baru. Maksudnya itu contohnya kita lihat ini. Pada saat menghadapi Aston Villa, strikernya Cole Palmer ya. Di luar bayangan-bayangan kita ya, yang kita tahu kan saat ini si Jackson cedera lah ya, berarti Armando Broja. Apakah Pochettino ingin mencoba atau meningkatkan kualitas pemain ya? Begini maksudnya ya.
Apa Armando Broja pada pertandingan sebelumnya menghadapi Middlesbrough jelek ya? Enggak ah, menurut saya masih oke-oke aja ya. Masih bisa mendapatkan bola, masih bisa melakukan intercept ke dalam, masih bisa melakukan serangan ataupun tembakan ya. Jadi bagi saya ini pertandingan Chelsea melawan Aston Villa ini belum terlalu percayanya para pemain. PD ya. Mungkin Cole Palmer tipikal yang kita tahu itu merupakan gelandang serang ataupun bisa menjadi pemain sayap ya, mau di kiri ataupun kanan. Setiap pertandingan ya, ini pendapat saya, setiap pertandingan ini Pochettino selalu merubah pemain ataupun pergantian pemainnya itu saat menjelang pertandingan. Oke lah, pada saat latihan menjelang pertandingan Chelsea melawan Aston Villa ini, mungkin ada saat latihan itu Pochettino melihat ada pemain-pemain yang meningkat terus ya. Dalam artiannya mereka tetap konsisten dalam latihan. Ya, beginilah yang kita lihat dari formasinya ini. Starting 11 inilah yang pemain ini yang secara apa namanya, saat latihan itu dia konsisten ya. Jadi memberikan kepercayaan pada Pochettino. Oke, dari sisi saya ya, penikmat Chelsea, ya saya rasa dengan hasilnya Chelsea Aston Villa ini, apakah sebagai nantinya pertandingan Chelsea menghadapi Liverpool ya di awal bulan 2 nanti, apakah kita bisa melihat Chelsea bisa menang melawan Liverpool nantinya? Saya tidak tahu ya. Dan juga kita melihat dari strikernya Chelsea yang kurang minim ya. Kenapa saya bilang begitu? Saat ini striker yang masih dalam kondisi fit itu cuma Armando Broja. Sedangkan Jackson masih diragukan ataupun masih dalam kondisi cedera. Jadi menjelangnya tutupnya bursa transfer ini Chelsea belum kelihatan ataupun ngotot ya dalam membeli striker ya. Rumornya banyak sekali yang kita dengar ya. Nanti saya coba mencari lebih dalam lagi rumor-rumor Chelsea. Dan kita paling ingat ya, dan saya paling ingat itu beberapa momen Chelsea menghadapi Aston Villa itu yang lebih menonjol itu adalah ya Petrovic ya. Gila, Aston Villa memberi tekanan kepada Chelsea sampai apa namanya ya, sampai Chelsea sendiri sangat sulit untuk mengembangkan ataupun cetak gol ya. Dalam jumlah rating pemain yang kita bisa lihat ya, itu sangat konsisten bagi Petrovic sebagai penjaga gawang ya. Dia bisa menahan blok setiap serangan dari permainan dari Aston Villa ya. Beberapa kali Petrovic memblok ataupun menahan tendangan para pemain Aston Villa ya, sangat diapresiasi ya. Saya masih ingat waktu Chelsea membutuhkan keeper ya, karena underperformnya Kepa ya. Jadi Chelsea sempat ingin ngebit Andre Onana. Pada saat Chelsea ingin membeli Andre Onana yang sebelumnya masih skuad Inter Milan ya, lupa ya, mungkin 2 atau 3 musim yang lalu, Chelsea sempat ingin menawarkan ataupun membeli ya Andre Onana, tapi harga Inter yang berikan pada Andre Onana untuk Chelsea itu sangat tinggi ya, di angka 47 juta euro ya. Tapi Chelsea tidak tertarik ataupun mungkin harganya tuh sangat mahal ya. Jadi Chelsea mengurungkan batal untuk membeli Andre Onana. Nah, pada saat Chelsea mengalihkan pandangannya dari Onana, Chelsea melihat Robert Sanchez ya. Robert Sanchez yang pada saat itu masih di Brighton ya. Tapi setelah Chelsea mendapatkan Robert Sanchez dari Brighton, beberapa pertandingan Robert Sanchez mengalami cedera ya. Jadi Chelsea bergerak cepat sehingga bisa mendatangkan Petrovic ya.
dari klub Liga Amerika ya, dari Liga MLS ya. Saya sangat beruntung Chelsea berhasil membeli pemain Petrovic, masih muda dan juga sangat performanya bagus ya. Kita bisa melihat, bisa membandingkan lah ya, Andre Onana sekarang yang dibeli MU sama Petrovic yang baru datang ke Chelsea ya. Ini Petrovic kita bisa melihat nanti bila dia konsisten terus pada performanya, dia akan menjadi kiper utama Chelsea. Percaya saya. Saya percaya dengan statement saya sendiri ya. Petrovic akan menjadi kiper utama Chelsea karena Robert Sanchez hingga kini saya dengar beritanya masih dalam masa pemulihan ya. Saya tidak apa-apa karena tidak cukup kecewa, tidak cukup kaget ya. Nah, karena ya begitulah Chelsea, karena Pochettino mempunyai strategi, teknik ataupun caranya sendiri menghadapi setiap pertandingan ya. Karena pertandingan Chelsea dan Aston Villa ini berakhir seri, akan ada pertandingan replaynya ya. Pertandingan replaynya itu akan dimainkan di Villa Park ya, di kandang Aston Villa pada tanggal 7 bulan 2. Nah, ini akan menjadi pertandingan penentu ya. Ya, kalaupun masih tetap seri berarti dilanjutkan di penalti. Saya berharapnya setelah menghadapi Liverpool ada lagi pertandingan Chelsea akan menghadapi Aston Villa di kandang Villa Park. Saya harap Chelsea bisa menang ya di kandang Villa Park ya, karena pertandingan terakhir di Villa Park Chelsea juga menang ya. Oke, itu saja rangkuman saya hasil dari match review pertandingan Chelsea Aston Villa. Bagi teman-teman ya, adapun sependapat ataupun kurang pendapat ataupun ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena kita di sini sharing terus membicarakan hal-hal positif agar Chelsea ini bagaimana sih, karena musim kedua ini sudah mulai ya. Dan jangan oh ya, nanti saya akan coba menampilkan beberapa peluang Petrovic saat menghadapi Aston Villa ya. Jadi teman-teman tetap dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya, agar saya terus semangat membangun konten tentang Chelsea. Come on the Blues!